Hai semua, pada video ini kita akan membahas salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu stunting. Apa sih stunting itu? Stunting jika dibiarkan tidak hanya berdampak pada kualitas fisik, tapi juga berdampak pada kecerdasan anak ke depan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, sehingga dapat menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anak balita dikatakan stunting apabila nilai Z-score kurang dari -2 standar deviasi dan -3 standar deviasi. Pada tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengestimasikan prevalensi stunting di seluruh dunia sebesar 22% atau sebanyak 149,2 juta. Meningkatnya penderita kurang gizi disebabkan oleh akses pangan di beberapa wilayah dunia yang semakin buruk, khususnya Asia dan Afrika. Hal ini tak lepas dari pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 lalu. Berdasarkan hasil studi status gizi balita Indonesia tahun 2021, secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3%. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak berada dalam masa kandungan hingga 2 tahun. Apabila tidak memberikan makanan gizi seimbang, maka anak bisa mengalami stunting. Walaupun porsi asupan makanan anak besar, tetapi jika kandungan nutrisi yang ada di dalam porsi makanan sedikit atau rendah, maka anak tetap bisa mengalami stunting. Selain itu, kurangnya pemberian ASI dan makanan pendamping ASI juga menjadi penyebab stunting. Bayi berusia 0-6 bulan yang tidak diberikan ASI secara eksklusif, dan setelah berusia 6 bulan lebih tidak diberikan makanan pendamping ASI, maka besar kemungkinan anak akan mengalami stunting. Praktik kebersihan atau higien yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab stunting. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses air bersih akan mempertinggi risiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang buruk, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Selain itu, kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan dan buang air besar tidak pada tempat yang layak juga meningkatkan kemungkinan anak akan mengalami stunting. Dampak anak yang menderita stunting memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal. Asupan energi yang dibutuhkan untuk perkembangan otak tidak cukup sehingga berpengaruh pada kecerdasan anak. Selain itu, anak lebih mudah terserang penyakit. Anak yang stunting memiliki sistem kekebalan tubuh yang terbilang lebih rentan. Anak mudah terserang penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Daya tahan tubuh mereka yang rendah mengakibatkan proses penyembuhan anak yang stunting menjadi lebih lama jika dibandingkan dengan anak pada umumnya. Anak yang kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan pertumbuhan tinggi anak terhambat, sehingga dapat mengakibatkan tinggi badan anak yang stunting akan lebih pendek dari anak seusianya. Lalu bagaimana dengan pencegahan stunting? Pertama, kondisi stunting dapat diobati dengan memperbaiki asupan nutrisi pada anak serta memberikan stimulasi-stimulasi pada anak. Kedua, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen anjuran bidan atau dokter. Ketiga, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah berusia 6 bulan, anak dapat diberikan makanan pendamping ASI seperti sayur tumbuk, buah tumbuk, dan bubur susu, atau biskuit yang dihaluskan. Daging tumbuk dan kacang-kacangan tumbuk bisa diberikan jika anak mulai terbiasa dengan makanan sebelumnya. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan cuci tangan pakai sabun dan alas kaki ketika keluar rumah. Dan terakhir, memantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu.